Terus apa lagi ya? B2B juga mostly perusahaan kan sekarang berusaha tahan budget ya. Nah, jadi karena perusahaan mulai tahan budget, otomatis kita punya bisnis B2B jadi lebih, kita khawatir bakal turun sih. Walaupun di bulan April kemarin belum kelihatan ada penurunan dari sisi revenue. Cuma takutnya tuh kayak residu dari kuartal kemarin. Jadi harusnya sih bakal turun. Kalau dari sisi prospek baru yang kita track memang turun sih. Semuanya pada tahan budget. Tapi gue ngelihat di Nielsen dan beberapa report tuh penggunaan game karena pandemi ini jadi makin naik gitu. Menurut lo Ya, gimana? nah itu yang tadi ya. Kalau tadi kan ada set yang turunnya. Kalau ada underset yang naiknya ya memang benar sih. Gara-gara orang pada stay di rumah otomatis pada naik. Jadi kalau di sisi kita sih users naik, revenue juga naik dari sisi yang entertainment ya. Jadi game yang digunakan untuk mobile game atau console game itu memang pada naik dua-duanya. Dan ada pemain-pemainnya gimana persaingan? Apakah industrinya juga sama-sama naik dengan pemain yang sama atau makin bersaing jadi semua yang main ke konsol gimana? Kalau ngomongin industri game itu mostly memang udah pasti global ya dari awal ya. Jadi saingannya memang langsung ke global industri. Kalau saya lihat sih beberapa bulan terakhir memang mungkin nggak terlalu banyak muncul pemain baru ya. Pemainnya itu aja. Dan karena ini kan lebih kayak marketnya the whole-nya yang naik ya. Jadi semuanya pada menikmatin saya lihat ya. Jadi in a growing market biasanya competition itu bukan membunuh satu sama lain, tapi competition itu lebih ke dulu-duluan dapat market share sebenarnya. I see. Ada kesempatan nggak sih lo justru akan semua bisnis justru lebih parah lagi mempivot macam-macam. Kadang bisnisnya jadi A, jadi B. Tapi kalau dari gaming, kira-kira ada new trend nggak yang lo identify dengan ada pandemi ini? Bentar mikir dulu ya. Kalau di gaming soalnya beberapa kayak straightforward sekali sih. Kalau gaming itu sebenarnya kan industri entertainment. Dan di momen kayak gini kan pasti banyak orang sangat butuh entertainment ya. Tapi opsinya sekarang sangat limited. Kalau dulu mungkin entertainment orang-orang tuh misalnya nonton bioskop, ke kafe bareng teman, atau macam-macam lah. Tapi sekarang kan opsinya belum limited dan ujung-ujungnya game jadi kayak the only option kalau mereka mau entertainment di rumah. Jadi itu obviously naik. Sekarang tinggal, kalau kita sih khawatir tren masa depan tuh lebih kayak gini. Ini sangat bergantung sama makroekonomi orang. Mau gimana juga kan orang main, industri game butuh orang spending kan. Nah, kalau ekonomi semua orang sama-sama tengkurap, otomatis duit mereka untuk spending juga makin lama makin turun. Untuk hal yang lavish. Karena kan entertainment tuh kategorinya lavish ya dibandingkan food atau minuman, tempat tinggal. Nah, kalau ini trennya ekonominya nggak membaik dalam waktu cepat, kemungkinan besar pasti industri game juga kena hit juga sih. Karena orang akhirnya nggak mau spending lagi. Itu ada kekhawatiran di situ. Kalau dari sisi B2B-nya sih, kita lebih ngelihat lebih ke ekspektasi ke new normal. Kalau dari, ini lebih mungkin pandangan pribadi ya, instead of Agate. Saya sih ngelihat bahwa COVID ini nggak akan selesai cepat. Maksudnya kayak, jadi kayak solusi-solusi COVID ini bisa selesai itu, misalnya yang pertama adalah kita berhasil nge-track sampai pasien terakhir gitu kan. Jadi benar-benar pasien terakhir di karantina selesai gitu kan. Ini kayaknya, dan ini tuh membuat harus semua negara bisa kerjasama. Kita antar provinsi, antar kota aja belum tuh bisa kerjasama, apalagi antar negara kan. Jadi ini kayak hampir mustahil. Yang kedua adalah yang metodenya yang dipakai sama beberapa negara herd immunity. Jadi biarin yang mati banyak, mudah-mudahan kita kebal. Nah masalahnya kan belum ada bukti bahwa orang yang udah pernah kena itu immune. Ya kan? Ini jadi juga masih mustahil. Jadi the only hope adalah vaksin, ya kan? Atau solusi vaksin sehingga membuat kita immune, atau bahkan akhirnya ternyata manusia adapt dengan kondisi ini dan virusnya ada terus, tapi kita adapt terus. Betul itu. Nah, jadi kalau saya sih mungkin ngelihat opsi 3, opsi keempat lebih realistis. Nah, let's say kita siapin opsi keempat aja. Kalau opsi ketiga kan it's a good case scenario ya. Kita dapat vaksin semua, kita balik ke normal. Seandainya normal tidak pernah terjadi, artinya kan ada new normal nih. New normalnya seperti apa? Kalau saya ngebayanginnya sih, karena tadi terlalu sering main game, jadi kayak bayangannya tuh mungkin nanti kayak banyak orang beraktivitas keluar rumah itu udah kayak pakai APD lengkap. Jadi kayak kita adjust dengan cara equipment yang lebih kompleks lah. Dan manusia pasti bakal adjust ke daerah sana sih. Jadi kalau kita lebih dari sisi B2B lebih ngelihat bagaimana kita as a gaming company bisa membantu ke sana. Misalnya kayak kita ngobrol sama brand, gimana caranya kita bisa bantu brand, kalau brand udah nggak bisa bikin event offline lagi, gimana cara kita bisa bikin event online. Dan kalau kita berhasil create opportunity ini, kita bisa kerjasama sama semua IO yang kehilangan bisnis untuk mari kita sama-sama bisa bikin event online lagi.
Yep. Ini contohnya sih. Atau training misalnya, atau education. Sekarang kan akhirnya education tiba-tiba dipaksa pivot total kan, dipaksa digital total. Bahkan kayak guru-guru juga banyak yang nggak ngerti. Jadi gimana kita as a gaming company atau tech company bisa bantu membuat si edukasi tadi bisa lebih menyenangkan. Buat si audiensnya bisa lebih gampang juga buat si guru-gurunya. Itu contoh gimana cara kita bisa berusaha pivot sih. Ya, aku setuju. Tapi your findings aku setuju. Jadi gua kan sekarang di healthcare di Malang, Jawa Timur sekarang. Kita juga ngelihat bahwa memang mau nggak mau kita akan hidup berdampingan sama si virus ini. Jadi itu udah pasti. Jadi kesiapan para pelayanan medis itu rumah sakit terutama itu kayaknya sudah harus dibentuk. Dia akan punya fasilitas isolasi misalnya gitu, yang sehingga anytime orang pasti bisa kena, tapi fasenya udah ready, APD ready, jadi SOP-nya udah semakin matang gitu ya. Dan masyarakat juga mau nggak mau juga pasti akan keluar dan membatasi diri, virtual activity makin tinggi, kemudian ya yang jelas event exhibition itu pasti akan terganggu ya. Jadi memang setuju gue ya malu bahwa itu new normal segala macam. Dan tadi menarik yang lo bilang bahwa lo akan mulai masuk ke dalam industri-industri yang tidak specifically gaming, tapi gaming sebagai empowering, enabler. the enabler dari aktivitas pembelajaran atau ini. Gue malah tertarik kesehatan, jangan lupa lo harus, orang juga udah mulai bagaimana mereka ini kan ngatur suplemen, ngatur gizi, ngatur workout, gitu-gitu lucu juga tuh kayaknya tuh, Rif. Benar. Iya. Rif, lu ada materi yang mau di-share nggak nih? Saya ada kayak deck intro tentang game industry dan Agate sih, mungkin kalau mau dibacakan singkat. Thank you. Oke, saya go through itu dulu ya. Yes. Bentar. Kelihatan nggak ini deck? Yes, sangat kelihatan. Please do. Oke. Silakan, Rif. Oke, thank you. Halo semua, perkenalkan nama saya Arif. Mungkin dalam kesempatan kali ini saya mau coba share sedikit tentang Agate. Mungkin ini kontennya dikit banget sih, bukan dikit. Straightforward banget, nge-share sedikit tentang game industry, dan nge-share sedikit juga tentang Agate dan perjalanan kita sedikit. Nanti mungkin lebih banyak kalau teman-teman ada tanya aja. Nah, sedikit intro tentang game industry. Jadi, ini teman-teman pasti tahu ya, ini film apa? Ini Avengers Endgame. Jadi, ini adalah film yang penghasilan itu nomor 1 sepanjang masa, itu cost pembuatannya $350 juta, sales-nya dia itu 2,8 billion, jadi hampir 9 kali lipat. Ini cuma membandingkan sih. Jadi di sebelahnya saya taruh game yang sangat mungkin bisa dibilang kontroversial ya. Jadi judulnya Grand Theft Auto. Ini cost-nya tuh mirip-mirip sama Avenger, tapi secara sales dia itu jauh di atas Avenger. Jadi hampir 3 kali lipat di atas Avenger. Dan dia itu baru nomor 13 of all time. Jadi bahkan dengan sales fenomenal ini, di sendiri dia bukan yang paling tinggi. Terus ini pengen share bahwa game industry sepanjang dari tahun 2005 sebenarnya itu terus trennya naik. Jadi di antara semua kreatif industri, cuma game industry yang trennya terus-terusan naik. Bahkan sekarang kita kalau di-compare sama industri lainnya itu udah jauh di atas. Jadi ini comparison-nya sebelah kanan. Game industry di-compare sama music industry, game industry itu udah jauh di atas movie. Jadi mungkin bahkan sekitar berapa ya? Jadi kayak movie gabung sama music, bahkan kalau kadang-kadang digabung sama NBA, gabung sama NFL, tuh game sejauh di atasnya. Jadi sekarang kalau kita di industri, bakal udah ngeliatnya ke industri sebelah lagi, industri dopamin lainnya. Dopamin itu ini, hormon yang keluar ketika manusia merasa bahagia, dopamin, oksitosin. Itu biasanya keluar ketika dia menikmati movie, atau dia main game, atau dia ngerokok. Jadi sekarang kita bakal compare sama industri rokok. Jadi dalam waktu 10 tahun ke depan, game industri itu bakal size-nya udah setengahnya rokok, karena tren masih terus-terusan naik. Ini cuma ngasih sedikit ini aja sih, gambaran tentang game industry. Jadi bahkan itu kan di luar negeri. Di Indonesia gimana? Di Indonesia sendiri ternyata kalau di-compare sama music atau movie, ini kayak grossing musicnya Indonesia of all time itu Peter Pan sama Padi. Ini nggak tahu sini zaman-zaman saya SMP, SMA. Nggak tahu kalau teman-teman di sini masih SD pada masa itu mungkin nggak ngerasain. Atau kayak di movie, top grossing movie itu Warkop Reborn sama Dylan. Itu grossingnya sekitar 15 juta, 17 juta dolar. Lifetime ya. Ini recently, teman-teman pasti tahu. Nah, yang menarik adalah game yang paling laku di Indonesia itu sekarang namanya Mobile Legends sama Free Fire. Yang menarik adalah penghasilan mereka itu sekitar 7 sampai 9 juta dolar. Tapi ini penghasilan bulanan.
Jadi bahkan 2 bulannya game ini aja Dylan udah kalah. Jadi ini contoh bahwa sebenarnya industri game itu jauh lebih besar daripada mungkin yang kelihatan di masyarakat sekarang. Terus bahkan kalau secara growth sendiri di Indonesia itu saat ini growth-nya significantly bagus, dan ini bakal terus grow gara-gara tadi GDP kita naik, internetnya makin bagus, smartphone-nya makin murah. Jadi kita predik di 2030 Indonesia bakal jadi top 10 market di games. Nah ini juga menarik sih. Jadi sebenarnya selain industri game yang dipakai buat entertainment, ternyata industri game itu banyak dipakai juga di industri-industri lain. Misalnya di healthcare, tadi kan Mas Dacil sempat nanya ada healthcare. Jadi di game itu sekarang banyak nge-approach, terutama mungkin di healthcare itu lebih banyak untuk edukasi atau di training. Misalnya kayak operasi jantung sekarang itu kan operasi pembuluh darah di jantung itu sekarang kebanyakan udah pakai nanobot. Sebenarnya bukan nanobot sih, levelnya masih pakai mikrobot lah. Jadi kayak robot kecil yang dia tujuannya kayak masukin apa sih istilahnya dulu ring ya. Itu dimasukin dari kayak pembuluh darah di daerah paha, tapi dia bakal terbang ke jantung, terus robotnya bakal beroperasi di situ. Si dokter ketika mau operasi, itu dia tuh kayak pegang controller, lihat layar. Di layar itu dia ada kamera dari si robotnya, terus dia akan gerakin. Nah, jadi untuk bisa melakukan operasi ini, si dokter itu harus bisa main game dulu. Jadi ada game simulasi buatannya yang memang tujuannya itu untuk melatih si dokter melakukan si operasinya. Kalau dokternya belum bisa tamat di level game dia nggak boleh operasi orang. Kayak gitu sih contohnya. Tapi ini macam-macam dipakai di military, urban planning, dan macam-macam. Terus, ini saya skip aja nih. Nah, terus sedikit introduksi tentang Agate. Jadi kita game company based in Indonesia, kita udah 7 juta download. Ini kayak kita punya daily active user sama monthly active user. Kita udah ada tadi karena model bisnis kita itu ada partneran dengan banyak B2B-nya, kita ada 110 partner dan klien, mostly Indonesia sih sebenarnya. Terus ini sesuatu yang sangat kita banggain juga sih, kita adalah the first Indonesian company yang berhasil rilis game box di konsol. Jadi kayak kalau teman-teman pergi ke toko PS4 atau toko Nintendo Switch itu ada game kita, judulnya Valterian Arc. Itu ada bahasa Sundanya sekarang. Ada bahasa Indonesia pasti sih. Kemarin kita pilih bahasanya bahasa Sunda juga. Terus ini mungkin sedikit sharing tentang statistik kita. Jadi ini kayak klaim bahwa customer kita love kita. Jadi klien partner kita itu setiap beres project kita selalu tanya, how satisfied are them? Skornya itu 8,9 dari 10. Ini average rating dari sisi customer-nya. Kalau yang B2C, itu dari store review kita aggregate itu sekitar 4,6. Ini turnover rate dari internal sih, tapi ini statistik internal. So far kita udah banyak dapat award, nih saya skip aja sih. Ini mungkin cerita awalnya, jadi buat teman-teman yang mungkin berencana mau mulai bisnis, bisa ini jadi pembelajaran karena banyak cerita bodohnya. Jadi pertama kita start itu dengan 18 orang, jadi founder kita banyak sekali. Ini setengahnya itu technical, setengahnya itu art, jadi kita sama sekali nggak ada orang bisnis. Di awal-awal, karena kita nggak punya orang bisnis, jadi kita patungan rame-rame. Waktu itu kalau nggak salah, kita patungan sekitar 130 juta rupiah. Masalahnya kadang nggak ada orang bisnis. Ini kan semua orang teknikal yang giki-giki gitu, sama orang art yang idealis kan. Jadi kita di awal-awal tuh mikir kalau bikin bisnis itu harus punya kantor. Dan di awal-awal kita lakukan adalah duit kita, itu hampir 80%-nya kita pakai buat cari kantor yang bagus. Jadi kita sewa rumah gede banget, bisa untuk kapasiti 80 orang, kita furnish, terus pas kita mau mulai operasional, kita bersadar bahwa orang harus digaji. Dan duitnya udah habis. Jadi akhirnya kita cuma bayar tiap orang gaji 50.000. Cukup buat beli 2 kardus Indomie pada masa itu. Terus kita juga sadar bahwa tadi game industry itu dari awal kompetisinya langsung global. Sehingga the only way buat kita bisa compete adalah kita kerja lebih keras. Jadi pada waktu itu yang kita lakukan adalah kita set jam kerja kita tuh 90 jam. Dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam, Senin sampai Sabtu. Untuk bisa ngejar catching up sama ketertinggalan kita. Dan waktu itu juga masih muda, jadi tenaganya masih banyak sekali. On top of that, karena si foundernya juga sama sekali nggak ngerti bisnis, waktu itu kita bikin policy, setiap founder harus baca 1 buku per minggu. Kalau nggak baca bukunya dan nggak tulis summary-nya, dia didenda 50.000. Jadi itu the whole salary bisa hilang. Jadi itu perjalanan awal-awal kita. Somehow kita beruntung, kita udah jadi the biggest di Indonesia. Sekarang ada 250 orang, itu datanya agak salah. Kita the first di gamification. Gamification itu tadi, gimana caranya membuat industri lain jadi ada game-nya. Jadi nge-empower game di industri. Paralel kita bisa do sekitar 15 project. Terus bisnis kita apa aja sih? Kita ada bisnis bikin game konsol, kita ada bisnis bikin mobile game, kita juga ada bisnis yang tadi gamification. Gimana caranya kita bisa membuat marketing atau mungkin learning jadi lebih engaging, jadi lebih membahagiakan.
Ini sedikit video. Mungkin agak patah-patah ya kualitasnya di teman-teman. Animasinya bagus ya. Oh, thank you, Mas. Ini ada game Dilan juga kita bikin. Oh ini sih. Iya. Ini gamification, jadi kita jadi manajer restoran. Ini buat abnormal kita waktu itu, ini buat riches. Nggak kedengaran suaranya sih. Oh, suaranya nggak kedengeran. Nggak ada musik ya? Asih. Baru tahu nih. Oke. Jadi contoh-contoh game sih, kita ada bikin game yang tadi yang ini ceritanya kita jadi manajer sekolah fantasy kayak Hogwarts-nya. Kita jadi Dumbledore di Hogwarts. Jadi kita bisa rekrut studentnya kita latih, terus kita kirim buat bantuin negaranya. Ini sempat dibeli sama Pak D juga gamenya. Terus ini game yang temanya ini kayak next kita punya game gitu, kita pengen kayak The Witcher-nya Indonesia. Kalau buat yang ngerti game ya, ini kita pengen bikin game yang ngangkat tema Bali sebenarnya. Dan ini untuk bisa bikin ini kita nggak banyak ngumpulin diaspora Indonesia untuk kerja bareng bikin game ini. Kalau yang ini game tentang kita jadi e-sport manager. Yang ini game robot pukul-pukulan, brawler. Ini game tentang, ini milih marka cewek sih. Game yang ceritanya tentang romance sih. Jadi bayangkan bahwa kita ceritanya seorang cewek yang tiba-tiba bukan siapa-siapa, terus tiba-tiba berhasil jadi model terkenal. Terus banyak cowok ngejar-ngejar kita. Kira-kira gitu sih ceritanya. Kalau yang ini ceritanya kayak game idle RPG, di mana ceritanya HP kita tuh punya kemampuan untuk mengcapture jiwa-jiwa mistis gitu. Jadi kayak kita bisa tangkap pocong, bisa tangkap mak lampir. Terus dari situ kita bisa pakai mak lampir ini untuk berbuat kebaikan, kayak gitu sih tema game ini. Tapi visualnya jadi visual sangat indah sih. Kayak yang ini karakter yang cewek ini sebenarnya mak lampir. Dan mak lampirnya sama sekali tidak terlihat seram kan, jadi terlihat cantik malah. Jadi karena emang aslinya mak lampirnya cantik sih. Jadi kalau baca sejarahnya sebenarnya ada sejarah itu. Oke. Ya, itu panjang sih nanti kalau pengen tahu cerita mak lampir. Ini game-game casual kita. Ini contoh game-game yang kita bikin buat advertising. Jadi kita bantu brand untuk advertising bisa via game. Ini kita bantu brand untuk training internalnya dia via game. I think general itu kali ya. Mungkin kalau share spesifik tentang COVID, contoh game ini deh. Semenjak semua orang work from home, game ini itu kenaikan usernya dari bulan ke bulan itu bisa sampai 30%. Kenaikan revenue juga bisa sampai 30%. Padahal budget marketing dan semuanya itu kita turunin. Jadi aneh budget marketing kita turunin, tapi user sama spendingnya dia naik. Artinya memang ada activity tambahan bahwa banyak orang tuh lebih banyak stay di rumah. Jadi ini contoh yang dapat benefit banyak sekali dari pandemik. Ini contoh bisnis yang dapat downturn banyak sekali gara-gara pandemik. Jadi kita predik kemungkinan bisnis ini bakal hilang untuk beberapa bulan ke depan. Karena tadi emang orang pada nggak bikin event, orang mungkin brand-brand pada nggak mau spending advertising. Ini bisnis yang kita ngelihat mungkin ada chance untuk kita bisa balik naik gara-gara tadi sekarang orang dipaksa untuk belajar dari rumah. Nah, jadi ini mungkin yang bakal kita coba kejar juga. Tapi in general itu sih mungkin. Mas Cecil. Yes. Apakah terlalu singkat atau ya? Ya, thank you. Ya, kalau boleh gua gali, ini menarik banget ya. Maksudnya, aku tadi lihat beberapa video lo juga yang menjelaskan buat talent tuh penting banget dan lain sebagainya. Gue lihat sih talentnya udah luar biasa ya untuk animasi dan gambarnya ini. Ini belajar sendiri semua atau gimana? Atau memang talenta atau ada trainingnya gimana tuh, Rif? Thank you. Kalau mungkin initial generation itu autodidak. Tapi kalau sekarang itu kita udah buat jadi sangat sistemasi. Jadi di Agate itu sekarang kita punya yang namanya Agate Academy. Di mana memang kita bikin funnel dari, jadi kita bilang itu dari gamers untuk jadi top talent.
Jadi misalnya gini, bayangin gamers itu kita bakal punya program untuk membuat gamers itu bisa jadi antusias, jadi tertarik untuk bikin game. Caranya gimana? Caranya misalnya kita bikin seminar, atau contoh aktivitas seperti ini, kita sharing bahwa game itu menarik. Begitu mereka tertarik jadi antusias, mereka bakal mulai mencari tahu gimana sih caranya bikin game. Nah, yang ini kita kerja sama university, kita kerja sama 50 university kalau nggak salah, dan kita juga punya online academy. Jadi orang yang mau belajar online itu bisa silahkan belajar aja gratis. Harapannya dia bisa invest waktunya dia belajar, materinya ada semua, ada tesnya semua. Kalau dia udah selesai ini, dia pasti tertarik, oh gue mau bikin game nih. Nah, kita bikin program-program di mana membuat orang itu bisa bikin game bersama timnya. Misalnya kita bikin kompetisi. Kalau kompetisi kan, oh ada tujuan nih, saya mau bikin game. Atau kita bikin event kayak game jam. Game jam itu kayak hackathon. Atau kita bahkan di sini tuh kita bikin inkubator bareng Telkom. Jadi dia kumpulin teman-temannya 5 orang, dia bisa apply ke inkubator Telkom itu. Dan dia bahkan digaji di inkubator itu. Nah, beres dari inkubator, kalau dia lulus inkubator, kita bakal ajak engage dia untuk hubungan lebih profesional. Artinya kan di sini dia udah jadi game studio kan, walaupun ukurannya kecil. Misalnya kita outsource dia, atau kita ajak dia bikin game bareng. Nanti ketika misalnya, ini kalau talent yang memutuskan sana kan, tapi pasti dari sini ada talent yang memutuskan, oh ya udahlah kayaknya gue mendingan langsung kerja aja, langsung profesional aja, itu juga ada. Jadi kita langsung rekrut orang-orang itu. Atau endingnya ternyata game-nya ternyata lumayan bagus dan sukses, either kita publish game-nya atau kita acquire company-nya. So far kita udah acquire 2 company di Indonesia. Oke. Ya, jadi kita Sejenis bikin full game pipeline. juga dia? Ya. Oke. Ya, ini ya strategi untuk mengurangi kompetisi juga ya, Rin ya? Sebenarnya kalau game industry itu asiknya ya dibanding industri lain adalah kompetisinya itu lebih ke bagusan karya. Oke. Jadi sikut-sikutan antar kompetisi itu nggak terlihat belatan gitu loh, tapi lebih kayak ini karya saya keren loh, karya kamu mana gitu, lebih kayak gitu sih. Jadi lebih asik lah kompetisinya. Dibanding kalau mungkin industri lain tuh masih ada banyak cara untuk menjegal kompetisi kan, dan akhirnya jadi kompetisinya itu nggak terlalu indah lah, karena interaksinya bukan cuma positif tapi ada interaksi negatif. Maksudnya interaksi yang berusaha menjatuhkan orang lain. Gue dulu pernah di dunia periklanan atau agensi, mungkin 15 tahun yang lalu, itu sikut-sikutannya lah sikut-sikutan talent. Artinya, terutama kayak copywriter atau art director. Itu kan mereka rebut-rebutan, terus akhirnya gajinya udah saing-saingan gitu. Sama nggak di gaming seperti itu? Belum sih. Belum terjadi. Tapi kita udah mempersiapkan diri kalau itu udah terjadi, ujung-ujungnya kita bakal maintain culture sih. Ya pasti kan kita tahu reward yang sehat berdasarkan benchmark internasional. Seandainya ada yang berusaha nge-up itu dengan signifikan, biasanya ini pasti terjadi lah from time to time ya. Tapi biasanya itu nggak sustain, karena ntar lagi company itu bakal ambruk. Yap, betul. Dan orang-orang yang mau pindah ke sana, artinya ya emang buat dia mungkin value terbesarnya adalah duit. Betul. Kita malah bersyukur dong, orang kita malah pergi. Karena orang ini harusnya memang bukan orang yang cocok dengan culture the company. Oke. Nah, motivasi apa yang lo bentuk dengan teman-teman yang sebagai talenta gamer ini? Developer ini? Maksudnya internal di Agate berarti? Ya, di internal di Agate. Kalau di Agate sih kita, company culture kita itu, ini mungkin saya harus tunjukin, tapi ini kompleks sih ntar ya. Coba. Jadi kita kayak implement, saya share screen-nya. Ya, curious, budayanya itu gimana ngebangunnya gitu. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan. Oke, sip. Jadi ini buka dapur. Nah, ini sebenarnya nggak apa-apa sih diperlihatkan ke orang lain. Karena ini harusnya nanti nongol di website, cuma belum nongol. Jadi kita punya kultur Agate itu kita bagi jadi 3 hal utama. Jadi yang pertama itu kita bilangnya epic team, meritocracy. Yang kedua kita punya core value. Yang ketiga core principle. Maksudnya apa sih? Jadi epic team itu lebih kayak gini sih. Kita believe bahwa untuk bisa membangun Agate, sistem yang kita harus agung-agungkan itu adalah meritocracy. Meritocracy itu apa sih? Artinya orang itu dihargai karena meritnya dia, bukan karena yang lain-lainnya. Artinya Agate itu sama sekali tidak respect orang berdasarkan umur, tidak respect orang berdasarkan udah berapa lama dia di company, tidak respect orang berdasarkan yang lainnya kecuali gender atau anything. Maksudnya itu tuh diberlakukan sama ya, bukan berarti jadi tidak hormat ya, tapi maksudnya itu tuh tidak matters gitu. Nah, tapi yang matters cuma satu, yaitu merit. Apa itu merit? Merit itu adalah seberapa besar kontribusi kamu ke company dan seberapa besar capability kamu. Jadi intinya
kalau dia udah contribute gede dan dia jago, orang harus respect dia. Dan suara dia itu matters. Kalau dia nggak jago dan dia nggak pernah contribute apa-apa company, dia bahkan ngomong nggak didengerin sama siapapun, bahkan di mute mungkin di meeting, kayak gitu lah. Jadi itu ekstrim levelnya banget. Nah, artinya untuk bisa nge-promote ini, artinya semua orang harus sadar bahwa kita harus jadi makin jago, kayak gitu kan. Dan harus bisa makin kontribusi. Yeah. Terus internally juga, karena mau membangun ini, otomatis kita punya sistem itu lebih mirip kayak professional sport team daripada mungkin banyak juga company yang bilang kultur kita kekeluargaan kan. Nah, kita tuh extremely opposite dari situ. Oke. Karena gini, kekeluargaan itu tuh kalau di value keluarga ada value yang namanya unconditional love. Seberapapun cupunya keluarga kami gitu kan, atau saudara kandung saya atau siapapun itu, seberapapun bodohnya dia atau seberapapun nakalnya dia, kita harus tetap sayang sama dia, kita harus tetap support dia. Nah, itu namanya unconditional love di keluarga. Di company itu nggak ada. Kalau kamu mess up, sorry, you mess up. We need to graduate you. Jadi kita harus bikin sistem yang membuat kita bisa hiring orang terus dan kita juga bisa graduate orang terus. Jadi sistem itu kayak tetap ada reward di depannya tapi macannya juga ada. Jadi kayak gitu. Jadi ekstrim banget sih. Sistem ini tuh mungkin sangat tidak sangat tidak normal di Indonesia dan mungkin bisa dibilang sangat tidak apresiatif mungkin di Indonesia ya. Karena misalnya ada orang yang udah kerja 10 tahun lebih, tiba-tiba posisi dia digantikan sama anak SMA. Karena sebenarnya anak SMA lebih jenius gitu. Oke. That's itu yang actually pertama. Itu menarik ya karena memang seharusnya sih ya itu pilihan orang ya. Tapi benar. Kalau gue sih suka begitu ya. Meritokrasi jadi based on your competence, very on contributions gitu ya. Tapi secara reward lebih ke posisi jenjang ya atau juga reward remunerasi juga. Berdasarkan merit ya. Oke. Jadi semua itu kasta. Jadi kayak kita ada sistem kastanya based on merit kayak gitu. Ya. Oke. Ya. Menarik. Nah, ini di sini nih teman-teman yang hadir di sini, Rif, itu ya pada umumnya lah ya, itu sebetulnya lagi mencari mempivot karir atau mempivot bisnisnya lah. Jadi dalam konteks ini adalah ingin dengar dari Arif. Pertama kan ingin tahu gaming gimana sih sekarang. Arif bilang ada yang turun, ada yang naik ya. Oke, kalau secara retail masih ada yang naik. Nah, bagi teman-teman, terutama yang sudah masuk di dunia kreatif ya, pivot skills, itu memungkinkan nggak sih, Rif, untuk di masa-masa sekarang pandemi ini mereka pada belajar bagaimana gaming dan bagaimana ruang industrinya kira-kira ke depan sebagai yang sudah 10 lebih tahun di situ. Wah, ini hard question. Ntar mikir ya. Berarti pivot skill sebagai profesional atau pivot bisnis sebagai business owner? Jadi audiensnya kebanyakan profesional atau pivot skill dulu deh. Pivot skill dulu. Profesional ya. Oke. Jadi kalau ini mungkin jadi gini. Di TED itu ada satu video yang saya suka banget. Kalau dulu kita baca buku Outliers, dia itu kan berkali-kali bilang bahwa untuk bisa ahli dalam suatu skill, kita harus spend sekitar 10.000 jam. Itu bukunya Outliers. Dan saya dulu sangat percaya itu. Jadi waktu dari awal SMA kelas 1, saya udah memutuskan saya mau jadi programmer. Saya mau belajar teknologi. Jadi di momen itu bahkan saya sering banget bolos SMA hanya untuk belajar coding. Akibatnya saya bisa terpilih jadi tim Olimpiade Komputer DKK, walaupun waktu itu banyak banget guru saya mencemooh saya. Dia bilang kayak gini, bahwa di masa SMA itu bukan saatnya spesialisasi, saatnya generasi. Dan saya sangat tidak setuju. Di kelas saya debat sama dia, saya diusir keluar kelas. Dan itu kayak rutin lah buat saya. Tapi akhirnya saya bisa prove bahwa ternyata saya benar, bahwa spesialisasi lebih benar daripada generalisasi. Tapi 10.000 jam itu kan waktu yang sangat panjang untuk bisa di-spend ya. Maksudnya kalau kita udah bukan di momen kita masih sekolah atau kuliah, 10.000 jam tuh hampir mustahil untuk kita spend. Apalagi udah punya keluarga, udah punya anak. Nah, ada antitesisnya nih TED-nya, yaitu dia bilang bahwa untuk bisa menguasai suatu skill, walaupun tidak sampai master, itu cuma butuh 20 jam. Jadi kayak dari nggak bisa main gitar sampai bisa main gitar lagu-lagu populer itu cuma butuh 20 jam investasi. Artinya hampir semua skill sebenarnya itu bisa kayak gini. Jadi untuk sampai level average aja untuk bisa main dan bisa perform, kita cuma butuh waktu 20 jam. Termasuk creative skill. Nah, jadi tergantung sekarang tinggal masalah teman-teman itu pengen mempivotkan diri professional skill itu ke arah mana dan benar-benar fokus nge-invest waktunya untuk belajar. Itu sangat possible sih. Jadi nanti problemnya tinggal masalah apakah opportunity teman-teman pilih itu benar atau enggak. Oke. So, secara general teorinya sama dengan untuk apply to any other industry ya. Artinya as long as kamu focused, as long kamu juga akan spend more time untuk learn, akhirnya
kamu juga akan bisa juga anyway. Tapi Benar. secara industrinya sendiri itu kira-kira mampu nggak menampung atau ada punya booming di depan something ya, apalagi tadi kamu bilang gamification akan mungkin lebih banyak di demand. Saya nggak tahu Masih. yang penting. Nah, itu good question sih. Mungkin ini personal thought dulu aja ya. Soalnya gini, saya merasa bahwa industri kreatif, apalagi kayak industri kayak game atau mungkin tech gitu, itu adalah industri yang sangat privilege sebenarnya. Artinya, industri itu tidak terlalu menyerap banyak lapangan pekerjaan, tapi orang-orang di industri itu bisa income-nya gede sekali. Setiap saya diskusi sama founder-founder kayak Tech Unicorn lainnya gitu, saya selalu challenge kan, karena saya sangat sosialis ya, jadi saya ngerasa bahwa this kind of approach is not sustainable, karena yang kaya cuma beberapa orang doang. Mereka justify dengan, maksudnya bukan mereka sih, hasil diskusi itu selalu justify bahwa tetap nggak apa-apa, ini bakal ada trickle down ekonomi. Those people bakal dapat duit dan dia bakal spend. Those spending bakal help the others to support. Jadi, in the end memang kalau memang mau ke creative industry, enough itu nggak cukup. Jadi kayak tadi, ini jadi kayak antitesis yang saya sebelumnya sih. Bisa belajar, jadi let's say saya bisa main gitar nih. Saya nggak bisa main gitar, 20 jam saya spend, saya bisa main gitar. Tapi bukan berarti saya bisa jadi Iwan Fals. Untuk bisa jadi Iwan Fals, saya at least harus spend 10.000 jam saya. Nah, jadi tetap aja gap antara yang average sama yang jago, itu gapnya ada. Dan masalahnya yang average-nya bisa jadi nggak dapat apa-apa. Ya, itu jadi masalah sih. Kayak YouTube ya. YouTuber kan sekarang banyak yang bisa jadi YouTuber kan. Yang jago PewDiePie atau mungkin Atta Halilintar atau apa. Dan yang average juga ada. Tapi most of the time average-nya nggak dapat apa-apa. Jadi industrinya juga keras sekali sih. Jadi long tail-nya parah. Sebelum gue akan buka Q&A, terakhir gue mau nanya, jadi so in that condition, gue pengen tahu waktu backwards lagi ke masa lo dulu gitu ya, yang seorang anak SMA yang nggak punya background pendidikan yang memadai juga gitu. Apakah lo juga 10.000 jam tadi atau lo memang karena lo pada punya bakat atau gimana nih? Jadi supaya bisa menajamkan maksud. Ya. Mungkin ya kalau saya sih mungkin kalau bakat nggak tahu ya, mungkin harus orang lain yang menilai. Tapi kalau saya lihat masa-masa SMP dan SMA saya sangat, terutama SMA sih, saya ingat banget masa-masa SMA itu saya invest banyak sekali untuk mengejar 10.000 jam saya. Jadi waktu itu kalau saya nggak salah ingat, saya sampai dimusuhin banyak sekali guru karena saya waktu itu memilih untuk bikin dispensasi absennya, saya titip absen ke teman, saya di lab komputer belajar programming di rumah karena waktu itu internet kan jelek banget dan saya dari kampung Singaraja Bali itu di utara. Jadi the only way untuk akses internet supaya murah itu harus jam 12 ke atas. Pakai Telkomnet instan kan. Nah, akibatnya saya harus belajar coding karena saya kan materi itu belajar dari US dan semuanya itu saya harus online itu jam 12 malam. Dan saya baru tidur jam 5 pagi. Most of the time besoknya saya bolos sekolah. Untungnya orang tua masih oke tuh. Tapi kan itu kayak jam yang saya invest banyak sekali kan. Sehingga bahkan waktu kuliah, saya masuk ITB, mostly pelajaran programming yang di sana, spesifik programming ya, itu sesuatu yang saya udah pelajari masa SMA. Jadi kayak udah kekejarnya udah jauh banget jadinya. Tapi tadi, apakah udah invest 10 jam? Saya yakin sih pada masa itu lebih ya. Karena kita ngukur sih waktunya berapa banyak codingnya. Yang bedain sama orang pada umumnya, lu udah fokusnya udah sejak awal start di SMA. Ya, itu dia. Makanya kemarin saya debat parah sama gurunya. Ya, karena kenapa SMA masih generalis itu kayak aneh banget. Iya. Interesting. Oke, gue mau buka Q&A ini nih. Udah ada 4 pertanyaan ya. Oh, mantap. Pertama dari Apri Hatiningrum. Menarik sekali Mas Arief untuk presentasinya. Untuk gamification di bidang pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi, apa sih yang perlu dipersiapkan misalnya? Apakah bisa membuat game untuk penerapan konsep-konsep bidang manajemen, marketing, finance, entrepreneurship, atau yang semacamnya? Apa itu bisa masuk gaming ke dalam dunia itu? Langsung saya jawab aja. Monggo. Oh, oke. Siap. Thank you, Mbak Apri. Mbak Apri. Ya, jadi thank you pertanyaannya. Jadi gini, jadi approach untuk gamification itu biasanya kita ada approach yang bisa bilangnya gimana ya, yang simple atau mungkin yang kompleks kayak gitu kali ya, bahasa biar gampang. Kalau approach yang kompleks itu kita ada juga contoh lainnya yang simple juga ada. Jadi yang kompleks itu misalnya gini, kita anggap yang konsep mengajarkan orang tentang manajemen gitu kan. Nah, kita udah bikin buat Astra. Waktu itu kita bikinnya gini. Astra tuh pengen gimana caranya biar dia bisa tahu kapabilitas atau strength dan weakness seorang calon leader. Oh ya udah, habis itu kita bikinin game. Di mana di game itu tuh dimaininnya sekitar 2 sampai 3 jam. Di game itu tuh kita jadi seorang manajer restoran di mana kita dikasih waktu kalau nggak salah 60 atau 90 hari untuk memastikan biar restorannya itu nggak bangkrut.
Nah, jadi kita sebagai manajer itu harus make decision, produknya apa, who to hire, who to fire, terus baca laporan finansial, cost apa yang perlu di-reduce, gimana cara naikin revenue, interaksi sama customer, minta feedback. Nah, jadi di game itu tuh nanti setiap orang tuh kan punya energi, dia bakal spend mau bikin decision apa. By the end of the period, dari game itu bakal ada strength dan weakness keluar, pop up. Jadi strength kamu apa, weakness kamu apa. Nah, untuk membuat game seperti ini kan sifatnya kompleks sekali. Jadi biasanya gamenya lama dan otomatis mahal. Jadi yang bisa afford otomatis company-company yang punya duitnya gede. Atau kita bisa bikin juga approach yang lebih simple. Approach yang lebih simple tuh gimana sih? Oh, jadi gimana cara kita mengubah interaksi classroom? Misalnya sekarang kalau orang ngajar itu pakai PPT sama ngomong, dan orangnya dengerin kan. Nah, kita mengubah interaksi ini jadi lebih gamified. Maksudnya gamified itu gimana? Oh, gimana kalau interaksinya semua student kan udah punya HP. Di HP-nya masing-masing aja. Konten yang PPT yang banyak atau buku yang tebal itu kita ubah jadi kayak sosial media. Jadi konsumnya tuh sedikit-sedikit kayak Twitter, kayak baca Twitter, plus interaktif. Karena interaktifnya itu setiap orang bisa interaksi, karena ini pakai teknologi, jadi bisa di-scale. Jadi kalau interaksi itu gini, misalnya satu guru dan 40 orang, satu dosen dan 40 orang student ya. Ketika seorang dosen bertanya, ketika seorang murid bertanya, dosen itu cuma capable untuk menjawab satu orang kan. Dan yang lainnya cuma dengerin. Nah, ini kan tidak efektif sama sekali. Yang paling efektif adalah gimana caranya 40 orang itu bisa nanya di saat yang bersamaan dan dosennya bisa jawab secara bersamaan. Nah, ini bisa di-solve sama teknologi. Nah, jadi kita membantu untuk meng-enablekan itu sih. Yeah. Sehingga jadi akhirnya interaksinya jadi sangat-sangat fluid lah. Dan semua orang jadi menghemat waktu. Possible ya, Rev ya? Untuk dan itu part of your service juga nggak itu? Langsung nanya. Iya. Itu kita ada produk namanya Levio sih. Dan itu memang berusaha ke arah sana. Sip. Oke. Let's see the next one adalah Gita. Mau nanya Mas, sama saya Gita dari Bintaro. Kalau untuk gamification yang B2B, ide gamenya datang dari klien atau dari Agate? Boleh nggak tahu berapa tuh habis credit card-nya? Langsung mau order tuh. Ya. Gimana tuh? Biasanya ada both ways. Jadi ide itu bisa datang dari klien atau dari Agate. Tapi biasanya kalau dari kita tuh lebih suka mengarahkan klien untuk ngasihnya tuh requirement sama project goals. Jadi kayak kalau project ini diimplement, dilakukan, goals itu apa sih? Nah, kita pengen berusaha mencapai goals-nya regardless of the idea. Karena biasanya kan klien mungkin punya ide, tapi belum tentu idenya mereka yang terbaik untuk goals-nya. Jadi kita pengen mastiin bahwa goals-nya ada dulu, nanti dia keluarin ide. Nanti kita bilang bahwa, by the way, kayaknya ide lu nggak akan capai goals ini. Kalau lu mau tetap bikin ide, ya nggak apa-apa, kita bikinin. Tapi kayaknya nggak akan capai. Kalau dia percaya sama kita, dia ganti idenya. Kalau nggak, ya dia tetap bikin, nggak apa-apa. Kalau rate cut-nya itu range-nya luas sekali. Starting dari 50 juta sampai miliaran, di luas sih range-nya. Mantap. Kayaknya perlu pesen ya. Satu lagi dia juga mau nanya, kalau mau, ini require skill kali ya. Kerja di Agate itu skill apa sih yang perlu di-develop? Ya, tentunya bisa bikin game. Atau gimana? As a fresh entrance atau rekrut itu apa benar-benar harus jagonya atau minimumnya apa itu? Kita ada bikin game tuh ada beberapa role, game programmer, game designer, sama game producer. Kalau game programmer itu otomatis harus bisa coding dan coding game. Game artis tuh otomatis harus bisa gambar atau bisa bikin model 3D. Itu harus bisa ngeplan. Jadi mungkin kayak background-nya psikologi atau apa. Bukan ngeplan sih. Kayak bisa mikirin, bisa ngedesain game itu sebaiknya seperti apa. Kalau game producer tuh lebih kayak project manager. Kalau skill set itu sebenarnya masing-masing tuh lumayan dalam skill setnya. Kita punya apa ya istilahnya, kita ada online academy, nanti saya bakal ketikin linknya itu di, kalau nggak salah, academy.dilo.id. Nah, di situ kalau nggak salah ada free course, teman-teman bisa langsung register dan bisa langsung belajar. Tapi tetap, even untuk free course itu tuh ada prerequisite. Misalnya yang mau belajar game programming itu harus bisa coding dulu. Kalau nggak akan bisa ngerti course-nya. Mau yang game artist harus bisa gambar dulu. Dan kayak gambar tuh ya, tadi dari yang kita diskusi Mas Dacil. Jadi, orang bisa gambar karena dari TK udah gambar gitu. Walaupun dimarahin sama orang tuanya, ngapain lu di kelas gambar? Walaupun dimarahin sama gurunya, ngapain lu di kelas gambar? Orang-orang yang konsisten dari TK sampai kuliah dia gambar terus, akhirnya jadi jago gambar. Nah, ini tuh kan nggak bisa dikejar sama kita yang mau gambar. Iya. Itu juga aku lagi jadi kepikiran, karena gue lagi terganggu berpikir gimana ya tuh orang-orang yang pada jobless gitu ya. Makanya tadi aku balik tanya soal pivoting ya. Berarti saya ada solusi buat itu. Nah, gimana? Solusinya sih sosialis sih, UBI. Jadi
ini mungkin take it with a grain of salt ya buat penonton semuanya juga. Suka tidak suka, sistem ekonomi kita sekarang itu lagi shift towards to super capitalism kan. Kapitalisme itu membuat yang punya modal itu lebih diuntungkan di sistem ekonomi yang sekarang. Kalau teman-teman lihat wealth distribution sekarang, mungkin the top 1% of the world itu hold almost 50% of the wealth di dunia. The top 20% itu hold 80% of the wealth. The rest of the 80% itu sisanya 80% itu memperebutkan wealth 20% sisanya. Ini kan jelas sudah nggak make sense, gitu, nggak sustain. Padahal jam kerja mereka sama-sama 24 jam. Kenapa ini terjadi? Karena kapitalisme. Saya tuh ngebayangin bahwa in the near future atau mungkin future yang lumayan dekat lah, kita akan berkat teknologi sih. Karena tadi saya basisnya kan science dan teknologi ya. Saya percaya bahwa berkat teknologi, usaha orang untuk bisa memenuhi kebutuhan staple kayak makan, pangan, itu tuh bisa di-reduce karena ada robot dan AI. Jadi orang itu makin nggak perlu kerja. Karena robot dan AI akhirnya kerja hal yang menial. Kayak mungkin finance, legal tuh bakal kehajar sama AI. Yang terjadi adalah, di sisi distopianya adalah orang kehilangan pekerjaan makin banyak, ya kan? Tapi kalau saya pilih malah sisi utopianya. Sisi utopianya adalah karena sekarang yang bekerja adalah robot dan mesin, yang kerja 24 jam nggak minta bayaran, ya kan? Otomatis kita bisa membuat orang-orang yang tidak perlu kerja ini jadi punya banyak waktu untuk bisa mengejar dia punya passion dan hobi. Otomatis orang-orang yang perlu kerja itu cuma orang-orang yang memang ngerti dunia ini. Jadi orang-orang teknologis, mungkin beberapa politikus, dan semuanya. Tapi yang perlu ada major changes adalah sistem politikal kita. Kita nggak boleh lagi pakai sistem kapitalis. Harus sistemnya shift ke sosialis. Jadi kalau mungkin pernah dengar kayak istilahnya kayak UBI, jadi Universal Basic Income. Jadi karena yang kerja cuma sebagian, tapi the resources itu dihandle oleh banyak orang, otomatis kayak mungkin bahasa gampangnya kayak robot-robotnya dipajakin lah. Robotnya dipajakin sehingga duit pajak itu dibagi-bagikan ke semua orang, sehingga semua orang punya pendapatan yang cukup tiap bulannya tanpa perlu kerja. Dan mengakibatkan karena nggak perlu kerja nih, nggak perlu kerja yang monoton kayak misalnya mungkin ya kerjaan monoton yang berulang-ulang terus, otomatis orang-orang bisa mengejar hobinya lah. Yang suka mancing jadi bikin mancing, yang suka ngelukis jadi ngelukis, dan akhirnya dunia jadi lebih indah sih. Saya sih tesisnya lebih sana. Tapi tadi the only solution untuk itu adalah UBI. Dan kayak solusi ini masih susah diterima dunia sih. I think tapi itu ekstrim. Ya, it's ideal. Cuman mungkin implementasinya nggak se-ekstrim yang lu ngomong. Tapi gua ngerti arahan lo. Jadi the more akan replaced by some works gitu ya, untuk distribution, untuk doing transaction, apapun itu. Sehingga manusia akan punya banyak more time untuk what they are passionate about gitu. Kira-kira gitu ya, konsep lo kan. Sehingga dia bisa make living dari apa yang memang dia passion itu, sehingga dia lebih ahli di situ. Kira-kira make living-nya justru disconnect. Make living-nya justru kita membuat sistem ekonomi yang membuat orang nggak perlu kerja untuk dapat duit. Oke, ekstrim nih. Ya, ekstrim sih, UBI ya. Itu membuat orang-orang yang super pintar ini harus rela bahwa mereka kerja tapi bayarin yang lain. Kira-kira gitu sih. Kalau ini yang nggak rela, ini bakal terus-terusan perang, sehingga akhirnya ya dunia jadi kayak sekarang, nggak akan selesai. Makanya ini ekstrim. Ekstrim, bos. Keren tapi lo. Ya, thank you. Okay. Ini ada pertanyaan lagi. Ini Mas Dika. Oke. Apa sih pertimbangannya yang dipertimbangkan tim Agate untuk menentukan tema gamenya yang mana? Perlu market study tertentu atau seperti apa? Ya. Jadi pertimbangannya biasanya macam-macam, tapi yang pasti setiap kali kita, jadi gini, ide itu bisa kadang-kadang muncul dari tim marketing atau dari tim development. Kalau dari tim marketing biasanya dia bilang gini, oh game dengan tema ini lagi populer nih. Atau kalau dari tim developer, dia biasanya bilang gini, oh gue lagi pengen bikin game yang kayak gini. Tapi regardless of ide dari mana, yang kita lakukan adalah kita pasti lakuin market study ya tadi. Jadi contoh misalnya kita mau bikin game yang tadi yang memories ya, yang jadi kita berpetualangan tentang pacaran gitu. Yang kita lakukan di awal adalah kita bikin iklan Facebook, di mana di iklan Facebook itu udah jelas gamenya bakal kayak gimana akhirnya. Terus kita bakal bikin beberapa variasi. Misalnya kita bikin kayak 5 variasi gamenya, terus habis itu kita bandingin juga sama kompetitor. Nah, si 10 misalnya kita bikin 10 ad set ini, kita iklanin di Facebook, kita kasih 10.000 eyeball. Jadi kita kasih 10.000 orang untuk ngelihat itu, kita lihat berapa persen yang convert. Nah, dari situ kita bisa kelihatan. Jadi walaupun nanti pas orang yang klik, itu ternyata diarahin ke link 404 not found gitu kan. Tapi kita ketahuan bahwa ternyata ide kita nomor 4 yang paling bagus. Karena apa? Karena lebih bagus daripada kompetitor nomor 7. Karena kita bikin iklan yang kompetitornya bohong kan. Nah, jadi kita bisa tahu benchmark-nya. Untuk set audience yang kita udah set. Maksudnya dengan dunia digital gini kita bisa ngetes apapun sih dengan sangat mudah. Iya. Gue jadi banyak ide, kepingin ngobrol sama lo, bikin gaming. Oke. Gamification. Boleh. Nah, gitu gue telepon lo.
Oke, ini kayak udah nggak ada pertanyaan lagi. Semua sih sebetulnya pada dasarnya adalah penasaran sama gaming ini yang dalam studi kan juga termasuk yang juga naik karena staying at home ini. Tapi aku rasa aku dapat sarinya dari dirimu bahwa ya industrinya akan terus jalan, terus gamification is part of it yang akan berkembang gitu ya. Maka automations dan itu semua akan tinggi. Yeah. Harusnya sih membutuhkan banyak SDM. Cuman lo tadi pesan lo tadi yang sangat juga susah, yaitu if you want to be here, bahkan lo harus more time to learn yang itu challenging sih buat kita di Indonesia yang sangat generalis ya. Itu yang yang kerja ya jobnya itu aja gitu. Gitu sih. Oke. Bener, setuju. Siap. Arif, since sudah ini ada satu lagi pertanyaan. Sorry. One more. Oh ya, siap. We love to. Buku favorit apa yang mengubah pola hidup Mas Arif? Ini Ipin adalah salah satu sahabatnya Bagas di HIPMI juga. Oh. Buku apa halo, nih yang selalu mengawal cara berpikir dan cara hidupnya Mas Arif nih? Oke, mungkin jadi saya baca buku banyak banget dan terutama dulu momen baca buku paling banyak itu momen pas kuliah sih, karena biasanya saya bawa buku pas lagi pelajaran kuliah saya sambil baca. Mungkin kalau buku-buku yang menginspirasi saya pribadi untuk membangun bisnis Agate itu buku-bukunya Jim Collins. Jadi ada Build to Last sama Go to Great, di mana di situ buku itu mengajarkan bahwa bikin company itu yang penting fundamentalnya dulu. Yang penting bagaimana berpikir bahwa the company ini harus bisa outgrow the founders. Bahwa the company ini harus bisa hidup 100 tahun walaupun umur manusia itu mungkin rata-rata tidak nyampe 100 tahun. Company ini harus lebih dari 100 tahun. Jadi basis-basis itu dari sana. Kalau untuk membangun mental pribadi, saya suka buku-bukunya Simon Sinek. Simon Sinek. Makanya saya idealis sekali kan ya. Dan approach-nya selalu ekstrim. Dia ngajarin bahwa in everything itu kalau bisa kita harus start with why. Terus ada bukunya dia yang leader it last. Jadi kayak bahwa sebagai seorang leader itu kalau lagi ada makanan, ya dia harus makannya paling terakhir. Kalau emang paling terakhir udah nggak ada sisa, ya udah dia nggak usah makan. Biasanya kalau leader mengimplement itu malah si anak-anaknya itu malah akhirnya menyisakan makanan buat dia. Kayak gitu sih. Ketika itu terjadi, itu udah ideal sekali leadership-nya. Ketika itu tidak terjadi, berarti kita masih gagal sebagai seorang leader. Kita gagal mengkomunikasikan value kita gagal mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan, sehingga semua orang masih mau egois kan. Karena egois itu basis dari game teori kan. Game teori itu mempelajari tentang bagaimana sih terjadinya interaksi antar human ketika semua human egois. Ketika ini terjadi, pasti yang terjadi bukan equilibrium, pasti yang terjadi adalah malah worst case skenario-nya, karena semua sama-sama egois. Bayangin di pandemik ini semuanya egois, semua sama-sama simpan makan, nggak ada yang mau kerja, semuanya pada game over kan. Justru karena ada orang-orang ya kayak petugas medis yang akhirnya mendedikasikan diri untuk membantu orang lain sehingga kita bisa survive as a humanity. Nah, jadi kualitas kita sebagai seorang leader justru dilihat dari bagaimana kita bisa menginspirasi banyak orang untuk bisa melakukan itu. Itu buku-buku Simon Sinek bagus sih. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Tapi itu kayak 2 group of buku yang sangat membangun basis-basis saya sebagai seorang pribadi. Ya. So, semoga menjawab Mas Ipin. Kamu banyak menerapkan konsep-konsep sosialis di juga the way lo di company. Sangat. Contoh misalnya kayak kemarin kita kan mau nggak mau juga kita harus coba hemat cash ya. Jadi di Agate kita pasti ada policy buat kita bilangnya bukan pay cut, kita bilangnya pay loan. Jadi gajinya dipotong tapi dihutangkan oleh company, makanya istilahnya pay loan. Nah, kemarin kita discuss sama semuanya. Jadi kita bilang bahwa daripada kita pay loan berapa persen, kita fix gitu kan. Itu kan pasti ada orang yang sangat menderita. Daripada kayak gitu, mendingan saya survei, rata-rata pada bisa di pay loan berapa sih? Dan yang menarik adalah rata-rata itu pada bisa di pay loan gede sekali. Ada bahkan yang bilang, oh nggak apa-apa, gue dipotong 100% aja. Ada yang bilang 50%, ada yang bilang 75%, ada yang bilang 30%, 20%. Sehingga akibatnya kita punya average mandatory pay loan untuk orang-orang yang sama sekali nggak punya flexibility finansial jadi kecil sekali. Dan orang-orang yang punya flexibility finansial jadi gede sekali. In average kita berhasil mencapai targetnya. Misalnya target kita adalah mencapai X% pay loan. Itu terjadi karena mandatorinya setengahnya X dan sisanya itu jauh di X. Socialist in play gitu. Kok bisa gitu ya konsep lo ya? Gue baru dengar tuh. Bisa begitu ya, betul-betul hebat juga lo. Iya, sosialis. Enggak lah. Keren. Oke, guys, tampaknya tidak ada yakin, udah nggak mau nanya lagi sama Mas Arif. Gue susah nih nangkepnya nih sama Arif nih. Dan gue, tapi gue mau bilang bahwa gue apresiasi banget
pencapaian dirimu sebagai seorang talenta muda dan juga ngegedein gaming industry. Mudah-mudahan selalu langgeng, Agate, ya. Support abis dari Kadin juga. Kali ini ada Kevin Wu di sini. Kevin Wu juga hadir. Oh, iya. Halo Bro Kevin. support lu banget. Oke, guys. Raise hand ini orangnya. Ntar dulu nih. Raise hand ya. Kayak mungkin dia Halo, apa kabar semuanya? Tetap semangat di momen ini. Ntar Bro Kevin, sabar. Oke. Ya, silakan Bro Kevin. Mana Bro Kevin? Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Halo, apa kabar? Gimana? Wah, luar biasa ya. Bro Dacil juga selalu kontribusinya di dunia kreatif dan UMKM ini selalu kita tunggu-tunggu. Saya senang sama Bro Dacil, selalu positif, selalu berkontribusi ya buat komunitas. Thank you, Bro Dacil. Yap. Kemudian kalau Arif ini anak muda yang sangat saya respect ya, sangat bertalenta, ini harusnya jadi next Bill Gates Indonesia nih harusnya nih. Harus ya. Kita harus thank you. Amin. Support ya. Thank you juga Arif sudah sharing banyak pembelajaran buat siang ini. Semoga teman-teman bisa ikutin ya sebenarnya apa yang jadi langkah yang sudah Arif lakukan dan berhasil itu bisa jadi pembelajaran buat kita. Tetapi juga memang bisa belajar juga dari hal-hal yang mungkin Arif pernah salah atau gagal itu juga karena kita perlu belajar ya. Jadi mungkin juga masukan sih buat Pak Dacil juga kalau boleh next undang narasumber juga sharing failure factor-nya dong. Jadi selain success factor-nya juga failure factor-nya ya supaya kita bisa menghindari lobang-lobang atau jurang-jurang yang sebenarnya nggak perlu kita lalui kan gitu. Ya. Itu sih masukan saya. Thank you, Bro ya. Thank you, Bro Arif. Thank you, Bro Kevin. Okay, Arif, thank you so much. Thank you. For just really crispy 1 hour. Thank you for your time. Semoga ini kalau nggak keberatan, gue rekam ini materi yang bisa buat banyak orang bisa belajar dari acara ini. Terima kasih sekali atas waktumu sekali lagi ya. Ya, thank you udah diundang. Okay. Nanti hati-hati bahasanya ekstrim gitu. Dan ada disclaimer. It's okay. Dan thank you buat semua yang sudah hadir. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dan optimis. Lihat dari Mas Arif. Thank you, guys. Agree. Semangat banyak main game. Thank you. Bye, guys. Bye. Thank you semua.